Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, yaitu membaca surah Al-Fatihah dan doa mau belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, selamat pagi. Semoga anak-anakku sehat semua dan tetap semangat. Saya mengingatkan, walaupun kita dalam kondisi COVID-19, anak-anakku tetap melaksanakan protokol kesehatan karena itu merupakan ikhtiar insani, artinya usaha kita manusia untuk mencegah menularnya COVID-19. Anak-anakku, pelajaran kita pagi hari ini adalah KD 3.20, yaitu menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Materi ini bertujuan agar anak-anakku dapat menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian anak-anakku juga diharapkan dapat menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, anak-anakku juga diharapkan dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Anak-anakku, tadi disebutkan bahwa prinsip ekonomi Islam itu termasuk dalam aspek muamalah. Bahwa hukum muamalah anakku sudah mempelajari di kelas 10 ketika belajar sumber-sumber hukum Islam. Di antaranya terkait dengan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Kemudian nanti ada penerapan transaksi ekonomi dalam Islam dan juga kerjasama ekonomi dalam Islam. Adapun pengertian muamalah, anakku, kita mengingatkan kembali bahwa muamalah itu merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu secara pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, yayasan, maupun perserikatan yang lain. Contohnya dalam jual beli, sewa menyewa, perserikatan atau syirkoh dalam bidang pertanian, perdagangan, perbankan, dan juga mungkin asuransi dalam Islam. Kita awali dengan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam, bahwa di antara asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam itu
Yang pertama, bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang pertama. Anakku buka Al-Qur'annya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira mukhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Akad maksudnya adalah perjanjian, di mana perjanjian itu menurut keterangan dalam Al-Quran mencakup janji sebagai hamba kepada Allah dan juga janji yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Asas transaksi ekonomi dalam Islam yang kedua, yaitu syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh menyimpang dari hukum syarak dan adab sopan santun. Sedangkan asas yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 29. Anakku buka lagi, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an daradim minkum. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Asas yang keempat, yaitu setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asas yang kelima, yaitu adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, al-ibadatu asyratun ajza'in tis'atun minha fi talabil halali. Rawahu As-Suyuti. Ibadah itu terdiri dari 10 bagian. 9 bagian daripadanya terdapat pada mencari rizki yang halal. Anak-anakku, kita masuk penerapan transaksi ekonomi dalam Islam, di mana yang akan kita pelajari ada beberapa topik. Di antaranya ada jual beli, ada riba, ada perbankan, ada ijarah atau kirot,
ada muzaroah, ada syirkoh, dan ada asuransi. Namun dalam pembelajaran kali ini yang kita bahas nanti adalah terkait dengan jual beli. Sedangkan yang lain mungkin dalam pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah jual beli. Akan kita pelajari nanti pengertiannya, dasar hukumnya, dan juga hukum-hukum dalam jual beli. Apa itu jual beli, anakku? Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli, yaitu pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Sabda Rasulullah SAW, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul gharar. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Anak-anakku semua, bahwa dalam jual beli itu tentu ada rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya jual beli. Anakku masih ingat apa itu rukun dan syarat? Rukun yaitu ketentuan yang harus ada ketika dalam melaksanakan sesuatu perbuatan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sesuatu itu. Di antara rukun dan syarat jual beli yang pertama adalah orang yang akan melakukan akad jual beli. Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Syaratnya adalah berakal, balik, berhak menggunakan hartanya. Rukun yang kedua adalah sigot atau ucapan ijab dan qabul dalam jual beli. Nah, ini dalam daerah-daerah tertentu berlaku yang prinsip atau asas urf tadi, kebiasaan. Artinya dengan penjual sudah memberikan barang dan pembeli membayar dan menerima barang, itu sudah sah jual belinya. Rukun yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan. Syarat barangnya adalah barang yang halal. Jadi kalau jual beli barang yang najis atau yang haram itu tidak sah. Kemudian barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga, barangnya ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain. Yang keempat, barang itu milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya, artinya diberi kuasa untuk menjualnya. Dan yang kelima, zat atau bentuk atau kadar dan sifatnya diketahui keduanya, umpamanya ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Kemudian dari nilai barang yang dijual atau berupa uang, syaratnya harga jual harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Yang ketiga, apabila transaksi dengan barter atau dalam bahasa agamanya al-muqayyadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Perlu anakku ketahui juga perilaku penjual seharusnya pertama berlaku jujur, baik dalam menimbang atau menakar barang. Hal ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 85. Anakku buka lagi Al-Qur'an, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu yang pantas disembah selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhanmu memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua, perilaku penjual seharusnya memegang amanah dalam jual beli. Artinya, ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan menurut syariat Islam harus dia pedomani. Anak-anakku, dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Apa itu khiyar? Yaitu hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya sesuatu hal. Contoh, adanya cacat pada barang. Hukum Islam membolehkan hak khiyar ini agar apa? Agar tidak ada penyesalan. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkannya dengan cara mengembalikan barang kepada penjual. Sabda Rasulullah SAW, man aqala akhahu bai'an aqalallahu asratahu yaumal qiyamah, rawahu Tabrani. Barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Adapun macam-macam khiyar, anakku, ada 3. Pertama, khiyar majlis, artinya rentang waktu berpikir selama keduanya itu penjual dan pembeli masih belum berpisah. Maksudnya masih pada lokasi tempat terjadinya transaksi jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu rentang waktu berpikir yang disepakati, misalnya 2 hari atau 1 minggu, yang itu dijadikan syarat terjadinya jual beli. Dan yang ketiga adalah khiyar aib. Aib itu artinya cacat, yaitu kesepakatan untuk membatalkan proses jual beli apabila ternyata barang yang diperjualbelikan terdapat cacat bawaan, artinya cacat yang berasal dari pabrik atau produksinya. Yang ketiga adalah jual beli yang sah tetapi terlarang atau fasid. Terlarang dalam hal ini mungkin merugikan si penjual atau pembeli atau mungkin juga orang lain. Kemudian terlarangnya karena mempersulit peredaran barang dan mungkin juga merugikan kepentingan umum. Contoh, jual beli dengan maksud untuk ditimbun. Hal ini dilarang dalam ajaran Islam sesuai sabda Rasulullah SAW, la yahtagiru illa khati'un, rawahu Muslim. Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah atau durhaka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ternyata menimbun barang itu termasuk orang yang durhaka. Yang keempat adalah jual beli najshi. Ya. Apa itu jual beli najshi? Yaitu menawar sesuatu barang dengan maksud
untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarnya, sedangkan yang menawar barang tersebut adalah teman si penjual sendiri. Hal ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najshi, rawahu Muslim. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najshi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, yaitu jual beli yang untuk memonopoli. Maksudnya, untuk menimbun barang agar orang lain tidak membeli walaupun barang telah melampaui harga pasaran. Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini karena akan merugikan kepentingan umum. Anakku, terkait dengan jual beli yang terlarang ini ada sebuah video yang sangat bagus. Linknya saya catatkan di sini, anakku bisa klik. Nah, nanti dengarkan sampai selesai. Ada di sana beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam. Anak-anakku semua, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini terkait dengan prinsip dan asas transaksi jual beli. Dan sekali lagi saya ingatkan, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu merupakan salah satu ikhtiar insani dengan selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.